Oke, baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen nyeri ya, dimana salah satunya adalah kita secara non farmakologi, yaitu massage counter pressure, dimana massage counter pressure ini ada teknik yaitu penekanan. Kita melakukan penekanan di sakrum ibu, dimana kita untuk mengetahui apakah dengan teknik counter pressure itu ibu bisa mengurangi rasa nyerinya dengan kita melakukan tekanan, dimana tekanan tersebut kita lakukan selama 20 menit saat ibu tersebut kontraksi. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita tetap melakukan inform konsen kepada pasiennya, apakah ibu bersedia untuk kita lakukan atau tidak. Kemudian yang kedua, otomatis kita persiapan terlebih dahulu. Ada persiapan alat, dimana alatnya ada gimbal. Kalau misalkan di rumah tidak ada gimbal, tidak apa, bisa hanya menggunakan kursi saja atau di atas tempat tidur, misalkan sambil berbaring. Kemudian ada juga kita tidak perlu menggunakan seperti baby oil atau lain sebagainya, karena kita tidak menyentuh bagian dalam seperti itu, kita hanya melakukan penekanan saja. Nah, dan juga sebenarnya bisa juga melakukan penekanannya itu menggunakan bola kasti, jadi tidak menggunakan gepalan tangan, tapi bisa menggunakan bola kasti seperti itu ya. Nah, setelah kita persiapan alat, kemudian kita persiapan lingkungan, yaitu lingkungannya senyaman mungkin, di mana ibu nyaman, atau suhu ruangan ataupun pencahayaan ruangannya. Kemudian baru persiapan diri. Nah, kita perlu ketahui bahwa massage counter pressure ini bisa dilakukan oleh keluarga juga atau oleh suaminya. Mungkin suami lebih sering ya mendampingi ibu saat persalinan. Nah, kemudian juga kalau misalkan keluarga atau suaminya tidak mau, bisa juga dengan kita seorang bidan untuk melakukannya, dimana kita melakukan penekanannya yaitu selama 20 menit selama kontraksi. Jadi kalau tidak kontraksi kita tidak perlu melakukan penekanan, karena ya percuma ya, kita juga capek kalau melakukan penekanan terlebih dahulu kalau misalkan dia tidak ada kontraksinya. Nah, setelah kita persiapan diri, misalkan kita cuci tangan terlebih dahulu ya, kemudian baru kita persiapan pasiennya. Nah, boleh siapa? Erin. Nah, ya, ini persiapan pasiennya. Coba ibu boleh duduk senyaman mungkin. Duduk. Terus jadi tangannya sini. Ini kalau bagus ininya, ini bola gimbalnya yang kecil ya bu ya. Seharusnya ada gimbal yang besar. Hanya saja kita punya gimbalnya yang kecil. Misalkan kita tanya ibu nyaman nggak? Nyaman bu. Kalau pakai gimbal kecil seperti ini. Nyaman bu. Ya, kalau misalkan nyaman boleh kita gunakan, tapi kalau misalkan tidak nyaman ya tidak usah digunakan, bisa di kursi saja, boleh di kursi saja. Nah, ya posisinya tetap hadap ke sana. Oke, nah dengan ibu, nah ya boleh kepala ibu miring ke kiri ataupun miring ke kanan, boleh juga di sini kita tambahkan bantal juga boleh. Yang penting senyaman ibu. Dan yang penting yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan penekanannya pada sakrumnya. Bisa juga di pinggiran tempat tidur. Jadi nggak harus di kursi. Nah, misalkan dia mau sambil berdiri, bisa di pinggiran tempat tidur. Kan yang penting masih terlihat daerah sakrumnya. Jadi masih bisa kita untuk melakukan pemijatan. Nah, setelah itu kita sudah tadi ya sudah persiapan segalanya, dan juga ibu juga sudah kita persiapan lingkungan, persiapan pasien sudah ibu, baru kita mulai ya. Nah, itu tadi langkah-langkahnya, baru kita mulai, dimana pertama tadi kita apa dulu yang pertama? Inform konsen. Nah, inform konsen, misalkan selamat sore ibu, saya bidan Ageng pada sore hari ini sebagai bidan di sini yang akan membantu proses persalinan ibu. Nah, saya akan melakukan tindakan pemijatan ibu di bagian tulang belakang ibu. Apakah ibu bersedia ibu? Nah, misalkan pasiennya bersedia, maka kita akan melakukan tindakan tersebut ya. Misalkan tidak bersedia ya jangan dipaksa. Oke? Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu
yang tadi ya, yang di teori, apakah di sakrum ibu ada luka atau tidak. Kalau misalkan ada luka basah, kita tunda. Misalkan kita sudah meminta persetujuan, pas dicek ternyata ada luka basah, maka pemijatannya kita tidak lakukan. Tunda. Seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalkan tidak kita lakukan, ya otomatis berarti pas saat persalinan kita tidak bisa melakukan pijatan counter pressure itu. Seperti itu. Nanti mungkin ada pemijatan lain ataupun manajemen nyeri non farmakologi lainnya, misalkan seperti pijat oksitosin ya Bu ya. Terus juga bisa juga endorphin massage juga ada. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita sudah dianggaplah ibu ini di sakrumnya bisa kita lakukan penekanan. Nah, kemudian kita maaf ibu, kan kita sudah minta izin sama ibu, sudah kita lihat terlebih dahulu apakah ada luka atau tidak di sakrumnya. Kemudian baru kita persiapan alatnya tadi ya. Persiapan alat sudah semua, kemudian persiapan lingkungan sudah semua, anggap sudah semua. Kemudian persiapan diri, misalkan yang melakukan adalah ibunya, misalkan suaminya keluar kota, misalkan nggak ada, kemudian ibunya. Nah, kemudian kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian jika kita ada perhiasan, kita buka terlebih dahulu karena untuk melakukan cuci tangan, dan juga kita melakukan penekanan dengan menggunakan gempalan tangan. Jadi takutnya nanti kerasa oleh ibu tersebut ya. Nah, kita bisa melakukan pemijatan, yaitu kita tangan satu bisa, kalau misalkan tangan satu kita sudah bisa melakukan untuk penekanan. Penekanan. Jadi gini ya Bu ya, buku-buku kuku kita lakukan pemijatan. Nah, tangan sebelahnya bisa kita menyanggah ujung paha. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ngerasa pemijatan ini kurang, boleh 2. Oke, boleh 2. Jadi kita benar-benar melakukannya itu di bagian sakrum, yaitu di atas koksigis ya. Nah, kita melakukan penekanan, misalkan saya yang sebelah sini, kita mengatakan terlebih dahulu sama ibunya, sudah cukup apa tidak Bu untuk tekanannya, seperti itu ya. Kemudian kita melakukannya itu sampai kita melihat apakah ada kontraksi atau tidak. Dan kita tidak boleh memegang di bagian perut ya, tapi di bagian pangkal pahanya. Nah, kemudian kita melakukan tekanan, misalkan bagaimana kita bisa melihat nih ibu tersebut, apakah ibu merasa nyerinya ini Bu, itu kan berkurang, misalnya itu Bu berkurang seperti itu kan. Nah, kalau misalkan mau 2, boleh seperti ini 2, itu ya. Nah, jika sudah kita lakukan selama 20 menit, jadi saat kontraksi aja, kalau misalkan kita melakukan selama 20 menit itu nggak ada kontraksi, kita lepas. Kemudian kita tekan lagi, kemudian kita lepas, kita tekan lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada ibu ada merasakan kurangan, kurang nyerinya, berarti sudah kita melakukan counter pressure tersebut. Mungkin sudah ini Bu, baru kita melakukan evaluasi nyerinya bagaimana Bu, apakah sedikit berkurang setelah saya melakukan pemijatan? Ya, jika sudah melakukan agak sepertinya kurang, saya akan menilai nyerinya. Nah, Ibu boleh nanti kita periksa dengan yang lainnya lagi ya. Oke, ya, mungkin hanya itu saja langkah-langkahnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.